Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, di antara dalil yang menunjukkan kepada kebakuan sistem pemerintahan di dalam Islam warisan baginda Rasulullah adalah dalil hadis yang disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Latun qadunna 'ural islami 'urwatan 'urwatan, fa kullaman taqadat 'urwatun tashabbasan nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna salatu." Sungguh ikatan-ikatan Islam akan terurai satu persatu. Setiap kali satu ikatan terurai, orang-orang akan bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terurai adalah al-hukmu, pemerintahan, dan yang terakhir adalah as-salatu, salat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis ini ikhwatul kiram diungkapkan dalam bentuk kalimat sumpah, ditandai dengan adanya lam jawab sumpah pada frasa latun qadonna, diikuti dengan nun taukid as-saqilah latun qadonna, yang mengandung faidah dalam ilmu balaghah sebagai faidah taukid, dua penegasan, huruf lam jawab sumpah dan juga nun taukid as-saqilah menegaskan khobar dalam hadis ini kebenaran informasi bahwasannya akan ada di antara ikatan-ikatan Islam yang terurai satu persatu di akhir zaman. Hadis ini ikhwatul kiram, a'azanallahu wa iyyakum, jelas diungkapkan dengan penegasan-penegasan untuk menggambarkan bahwasanya ikatan Islam akan terurai satu persatu. Diungkapkan lafalatun qadonna dan dalam bentuk fi'il mabni lil majhul, kata kerja pasif, yang menandakan bahwasanya terurainya ikatan Islam tersebut seakan-akan terjadi sedikit demi sedikit, terjadi tanpa disadari dan tanpa dikehendaki oleh kaum muslim itu sendiri. Dalam hal ini ditegaskan dalam bentuk kalimat urwatan, sehelai demi sehelai. Ini menunjukkan bahwasannya ini merupakan ancaman yang wajib diwaspadai oleh kaum muslimin, karena seakan-akan bisa jadi terlepas tanpa disadari dan digantikan dengan ikatan-ikatan di luar Islam, wal a'yadzubillah. Dalam hadis ini menariknya ikhwatil kiram, jelas baginda Rasulullah SAW menggambarkan ada al-hukmu, pemerintahan yang digambarkan termasuk kepada oral Islam. Apa yang dimaksud dengan oral Islam? Yang dimaksud dengan oral Islam adalah ikatan-ikatan Islam. Lafal ura adalah jamak dari urwah. Dalam hal ini Syekhuna Atta bin Khalil atau Atta bin Khalil Abu Arusta hafizallahu ta'ala menggambarkan makna urwah, yakni apa-apa yang bisa dipegang teguh dan juga dijadikan sebagai menjadi tempat bergantung ikatan. Dalam hal ini baginda Rasulullah menggambarkan secara kiasan majazi dengan cara meminjam istilah orang Islam untuk menggambarkan dinul Islam itu sendiri. Maka dalam hal ini ketika digambarkan fa awwaluhunna naqdon, al-hukmu yang pertama kali hunna, lafal hunna adalah kata ganti dari oral Islam itu sendiri, maka menunjukkan bahwasanya al-hukmu bagian dari oral Islam, yakni urusan pemerintahan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ini ditegaskan dengan penafsiran Al-Hafiz Ibnu Katsir tatkala beliau menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan. Apa yang dimaksud dengan fisilmi kafatan? Disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir an ya'khudhu bi jami'i ural islami wa syara'ihi, yakni hendaklah kalian mengambil seluruh ikatan-ikatan Islam dan syariat-syariatnya. Hal ini menandakan bahwasanya perkara oral Islam adalah dinul Islam itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW Islam tidak mengatur urusan pemerintahan, padahal baginda Rasulullah SAW sudah menegaskan al-hukmu bagian dari oral Islam dalam bentuk kalimat yang sharih sejelas-jelasnya, bahkan ditegaskan dengan beberapa jenis taukid penegasan. Menariknya, poin yang kedua, baginda Rasulullah melafalkan lafal al-hukmu diikuti dengan alif lam ma'rifat, bukan hukmun tapi al-hukmu dengan alif lam ma'rifat. Dalam ilmu balaghah jelas keberadaan alif lam ma'rifat ini menandai bahwa al-hukmu dalam hadis ini bermakna spesifik, tidak bias,
bukan perkara yang samar maksudnya, tapi al-hukmu yang merupakan bagian dari oral Islam itu sendiri. Lebih diperjelas lagi poin yang ketiga, tatkala al-hukmu disandingkan oleh bagian orang Islam dengan as-salatu. Siapa yang bisa menyaksikan bahwasanya salat ajaran Islam? Jelas salat merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam hadis ini al-hukmu disandingkan dengan as-salatu, ini mengandung dilalah petunjuk sangat jelas bahwasanya bagian dari orang Islam sama memandang al-hukmu bagian dari ajaran Islam, karena keduanya digambarkan bagian Allah Sallam min ural islami, termasuk ke dalam ikatan-ikatan Islam. Maka relevan jika para ulama mu'tabar sekelas Al-Hafiz Al-Qurtubi misalnya belum menegaskan perkara al-imamah tatkala belum menafsirkan ayat inni ja'ilun fil ardi khalifatan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, belum menegaskan wajibnya nasbul imam abil khalifah. Nah, belum menegaskan wa annaha ruknun min arkaniddin, bahwasanya perkara al-imamah abil khilafah adalah fondasi di antara fondasi-fondasi penegak agama, di mana dengan pemerintahan Islam inilah tegak berbagai macam hukum-hukum syariat. Maka relevan jika para ulama menegaskan kaidah dengan dilalah iltizam, lazimnya ma la yatimul wajib illa bi fawa wajib. Menegakkan hukum syariat hukumnya wajib, akan tetapi jika syariat tak terpenuhi kecuali dengan adanya sistem khilafah, maka sistem pemerintahan Islam tersebut menjadi wajib adanya. Maka relevan jika Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi menegaskan bahwasanya perkara al-imamah wal khilafah adalah perkara usul min arkaniddin, perkara fondasi di antara fondasi penegak agama yang disepakati menurut beliau oleh jumhur ulama ahli sunnati wal jamaah, maka tidak bernilai pandangan-pandangan yang menyalahi pemahaman ini. Maka relevan jika seorang pakar ilmu usul fikih dan fikih Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dinukil pula oleh Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji dalam kitab Al-Imamah Al-Uzma'nya, belum menegaskan wal maqsudu bil hukmi al hukmu 'ala al manhaj al islami wa yadkhulu fihi bid darurati wujudul khalifati alladhi yaqum bi hadzal hukmi. Dan yang dimaksud dengan al hukmu dalam hadis ini adalah al hukmu pemerintahan di atas manhaj islami, termasuk di dalamnya sejelas-jelasnya kewajiban eksistensi adanya seorang khalifah yang menegakkan sistem pemerintahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatil kiram, ini jelas sekali menandakan pentingnya memperjuangkan urusan al-hukmu. Kembali kita mengikatkan kembali ikatan-ikatan yang telah terurai. Kalau bukan kita, siapa lagi ya ikhwah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang mukmin, wahai orang beriman, tolonglah din Allah, maka Allah menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Wallahu musta'an, wallahu alam bisawab.